Halo, perkenalkan nama saya Siktus Petrus Malir dari Prodi Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya ingin membahas tentang kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Yang pertama, struktur kerja komputer. Di sini ada masukan input, kedua ada proses, selanjutnya ada penyimpanan storage, dan yang terakhir ada keluaran atau output. Oke, kita masuk pada bagian pertama, yaitu masukan atau input. Mempunyai pengertian sebagai perangkat masukan pada persoalan komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan di perangkat penampil atau output device. Output terdiri dari berbagai macam perangkat dan sebagian besar pastinya sangat sudah familiar dengan Anda. Karena input device merupakan perangkat inti dari komputer. Input device. Di sini ada yang pertama ada keyboard, sebuah perangkat input yang bersifat primer bagi setiap komputer. Artinya setiap pengguna komputer pasti membutuhkan yang namanya keyboard untuk mengoperasikan komputernya. Berbeda dengan mouse yang juga sama-sama perangkat input, namun tanpa mouse sebuah komputer masih bisa dioperasikan, tapi jika tanpa adanya keyboard, komputer akan sulit untuk dioperasikan. Kedua, ada mouse. Setelah membahas tentang keyboard dalam komputer, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya mouse, karena sepasang perangkat ini sangat dibutuhkan oleh pengguna komputer dalam mengoperasikan perangkatnya. Mouse adalah sebuah perangkat masukan pada komputer untuk menjalankan pointer yang tampil di layar guna untuk mewakili tangan pengguna dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat pada komputer. Yang terakhir ada joystick, salah satu perangkat masukan yang memiliki fungsi sama seperti perangkat masukan yang lain, yaitu menjalankan berbagai macam fungsi untuk mengendalikan komputer. Namun perangkat ini dikhususkan untuk pengguna komputer yang memanfaatkan perangkatnya untuk bermain game. Jadi untuk kebutuhan selain game, kita tentu tidak bisa menggunakan perangkat ini karena algoritma yang sudah tertanam pada perangkat joystick dan pada sistem komputer yang memang hanya bisa untuk program aplikasi game saja. Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu proses. Mempunyai pengertian ialah peralatan atau komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengelola data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Di sini juga mempunyai dari proses mempunyai beberapa perangkat. Yang pertama ada casing sebagai rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Kedua ada RAM, tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatil yang artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, atau CD dan DVD yang bersifat non-volatil. Jadi RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Yang berikutnya ada VGA yang merupakan kartu ekspansi yang berguna untuk memproses gambar dan menerjemahkan rakitan sebuah tampilan kemudian menampilkannya melalui monitor. Berikut ada motherboard, merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer, sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Berikut ada prosesor, komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat
di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengelola grafis semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Berikut ada power supply. Merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung komponen dalam casing yang membutuhkan tegangan. Misalnya motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Yang terakhir ada I/O card. I/O card ini sering kita jumpai di bagian motherboard berupa sekumpulan port yang siap dihubungkan ke hardware lain. Oke, kita sekarang masuk di bagian ketiga, yaitu penyimpanan storage. Mempunyai pengertian ialah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Di sini juga mempunyai beberapa perangkat. Yang pertama sebagai primary storage, sebuah media penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage biasanya memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada secondary storage. Selain itu, primary storage hanya memiliki kapasitas yang terbatas dan cenderung lebih kecil daripada secondary storage. Yang kedua, secondary storage. Secondary storage adalah sebuah media penyimpanan data secara permanen yang disimpan untuk melayani pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Berikutnya ada keluaran atau output. Mempunyai pengertian ialah perangkat elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dalam komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Di sini juga mempunyai beberapa perangkat. Yang pertama, monitor. Bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada speaker. Speaker sering juga disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Yang berikutnya ada printer. Alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Baik, berikut ada plotter, alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar. Fungsinya hampir sama seperti printer, hanya saja plotter berfokus untuk mencetak hasil grafis dengan ukuran besar. Berikut ada proyektor. Alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Proyektor digunakan dengan cara dihubungkan ke komputer atau laptop. Untuk layar proyektor bisa berupa dinding atau layar putih besar. Yang terakhir ini adalah peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada telegram, alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan dengan media kabel listrik dan radio. Walaupun alat komunikasi ini sudah banyak ditinggalkan, namun beberapa kalangan masih memakainya, yaitu di bidang pelayaran dan militer. Kedua ada televisi, peralatan teknologi komunikasi yang pasti ada di setiap rumah. Televisi banyak diminati karena mampu memberikan informasi dengan cepat. Umumnya televisi dipakai untuk menyampaikan informasi yang sifat massal. Berikut ada komputer. Komputer juga merupakan peralatan teknologi komunikasi yang sifatnya
wajib dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengelola data, komputer juga digunakan untuk kepentingan penyimpanan data. Bahkan komputer saat ini juga berkembang ke teknologi nirkabel seperti laptop dan notebook. Berikut ada telepon kabel. Sebelum ada jaringan wireless, telepon zaman dahulu memakai jaringan kabel. Melalui alat ini, Anda dapat melakukan komunikasi suara secara langsung dengan orang yang berbeda, yang berada sangat jauh. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, pengguna telepon kabel pun semakin berkurang. Oke, demikian hasil pembahasan saya tentang cara kerja komputer dan teknologi informasi. Mungkin bila ada salah kata dan salah ketik dalam pembahasan saya ini, saya minta maaf atas kekurangan saya, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.